Aisyah, boleh nggak aku malam ini kepingin mendekatkan diri kepada Tuhanku? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu hawaka. Ya Rasulullah, aku tuh ingin dekat sama engkau. Aku cinta sama engkau ya Rasulullah. Aku ingin berada di sampingmu. Tapi aku mencintai apa yang kau cintai ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali lagi di channel Jejak Sunnah, channel yang membagikan video kajian dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Di video kajian kali ini bertema romantisme terindah. Langsung saja kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Bicara romantisme. Mungkin setiap orang memiliki pandangan tentang romantis ini berbeda-beda. Bahkan dari satu generasi ke generasi lainnya terkadang nggak sama. Dari satu negara ke negara lainnya, dari satu budaya ke budaya lainnya. Tapi yang jelas saat ini konsep romantisme ini sering digaungkan oleh orang sebagai sebuah simbol dari mungkin drama-drama Korea. Kalau dulu mungkin ada film-film India yang dianggap mengungkapkan sebuah kisah cinta yang indah. Ahibati fillah, apapun yang kita baca tentang romantisme, dari budaya setiap bangsa, setiap generasi, sejenis dalam Islam ada dan diperintahkan, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Harus menikah. Bicara romantisme yang mungkin tergambarkan dari perhatian kecil sehari-hari, menyiapkan makanan dari sang istri, memberikan hadiah, meluangkan waktu bersama, sentuhan fisik yang berupa menggenggam tangan, membonceng pasangan, bersandar. Kita akan lihat nih bentar lagi komunikasi yang baik komunikasi, istri bicaranya lembut, suami menanggapi dengan baik, jujur, saling mendukung, memberikan pujian dan apresiasi, dan banyak lagi lainnya. Tapi ingat, dalam agama kita semua bentuk romantisme yang tidak dilandasi oleh pernikahan, maka itu hanya jebakan setan. Chatting dengan emotikon cinta, sayang, apabila itu dilakukan
sebelum terjadinya akad nikah, maka itu bukan romantis. Itu kebohongan. Kenapa? Karena agama kita benar-benar mengagungkan hubungan antara laki-laki dengan wanita dalam konsep pernikahan. Makanya kalau kita lihat ada perintah nggak boleh berduaan. La yakhluwanna rajulun bimra'ah. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita. Ini kalau kita bicara konsep romantis di pandangan orang-orang yang mungkin tidak mengenal agama, atau bahkan sebagian umat Islam yang tidak mempedulikan ajaran agamanya. Mereka berduaan, ya, duduk di kafe, ya, dengan suasana yang sunyi, senyap, saling memegang tangan, kemudian bertatapan muka, saling memandang, lalu mengucapkan ucapan yang penuh dengan cinta. Kata Nabi SAW, La yakhluwanna rajulun bimra'ah. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, illa wa thalithuhuma syaitan. Melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan. Jadi mereka sedang dalam perangkap syaitan. Menggandeng seorang wanita atau wanita digandeng seorang laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula istrinya. Maka syaitan punya kerjaan di sana. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 21. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Allahu Akbar. Di situ ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini romantis. Siapa yang menghadirkan cinta dan kasih sayang? Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan pernikahan. Kalau kemudian di situ tumbuh cinta, kasih sayang, tanpa adanya pernikahan, maka sekali lagi itu hanya bisikan syaitan. Hanya dusta belaka. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak ada yang lebih baik ya bagi dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Enggak ada. Jadi kalau orang ini ingin memadu cinta dan kasih ya, ingin memadu cinta dan kasih. Mereka saling mencintai. Apa solusinya? Keluar berduaan. Booking hotel. Rekreasi bersama. Enggak. Tapi aku cinta sama dia. Ya udah. Nikah. Makanya kenapa yang Nabi SAW menganjurkan kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah.
Fa innahu aghaddu lil basar. Ini kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan arahan kepada umatnya agar selamat dari jebakan-jebakan romantisme dusta. Nikah, fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu akan membantumu untuk menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan akan menyelamatkanmu dari perzinaan. Yang nggak mampu puasa. Jamaah rahimakumullah. Tapi ada yang perlu disadari, bahwa ada yang namanya idealisme, tapi ada yang realistis kita tuh hidup. Nanti kita akan mengkaji tentang bagaimana romantis ya. Kalau yang ada di film-film, di drama-drama, ingat itu hanya drama. Itu hanya bohong. Dan gak ada di dunia nyata. Itu hanya kebohongan. Nanti setelah kita membaca atau mengkaji tentang bagaimana pandangan Islam terhadap romantisme ini dan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, ingat itu yang ideal. Tapi kadang-kala rumah tangga kita nggak kayak gitu, nggak seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ya sabar. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Di surat An-Nisa ayat 19. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Barakallahu fiik. Di akhir ayat ini, Allah memerintahkan para suami untuk menggauli istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang wajar. Bukan hanya bicara hak dan kewajiban, tapi berbuat baik kepada mereka. Gimana kalau nggak suka? Bagaimana tatkala cinta tidak hadir dalam rumah tangga? Apakah kemudian bubar? Ganti istri. Yang istri gugat cerai ganti suami. Karena dia tidak melihat yang ada di rumah tangganya tidak seperti yang dia lihat di film-film, di drama-drama tersebut. Allah memberikan arahan. Tidak selalu cinta itu ada dalam rumah. Tapi bagaimana rumah tangga bisa dipertahankan? Maka dengan melihat kepada kelebihan. Maka Allah katakan, boleh jadi yang kalian benci, di situ Allah jadikan banyak kebaikan. Karena hakikat kehidupan ini adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mencari kebaikan. Kita menghindari keburukan. Hidup itu bukan like and dislike. Boleh jadi yang kita tidak sukai ternyata baik buat kita. Dan boleh jadi yang kita sukai ternyata buruk buat kita.
Makanya Umar bin Khattab ya, memberikan arahan agar kita tuh nggak hidup di dunia hayalan. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, kita dapat quote-quote tentang suami yang romantis, tentang istri yang romantis ya. Kita dapat potongan video dari seorang ustadz yang begitu indahnya. Kita dapat potongan video yang menunjukkan tentang bagaimana kepedulian suami sama istrinya, istri sama suaminya. Kemudian tatkala dia memandang kepada suaminya atau suami memandang kepada istrinya, nggak ada itu di rumah. Maka tatkala ada seorang yang ingin menceraikan istrinya karena istrinya tidak cinta kepada dia, Umar melarang laki-laki tersebut dan memberikan nasihat kepada wanita ini dengan mengatakan fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Dan bagaimana menghadirkan romantis tanpa cinta? Bisa. Maka kita belajar. Terus bagaimana orang bisa mempertahankan rumah tangganya yang terlihat, ya Allah senang sepertinya orang itu. Kita tuh kadang-kadang kalau lihat rumah tangga orang lain, ya Allah bahagianya, senangnya. Padahal boleh jadi sang istri tidak mencintai suaminya. Atau sebaliknya sang suami tidak mencintai istrinya. Tapi kenapa tampak rumah tangga itu baik-baik? Ada banyak bunga-bunga cinta yang segar yang tumbuh di sana. Padahal tidak ada sebenarnya. Umar bin Khattab memberikan sebuah kata kunci buat kita. Walakinnan nas yata'asharuna bil islam wal ihsan atau bil islam wal ahsab. Orang itu bergaul atas landasan Islam. Kita ini muslim gitu loh. Diperintahkan berbuat baik. Dan kau seorang manusia yang punya kehormatan. Jemaah rahimakumullah. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama siapa? Ya sama keluarganya. Sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik buat keluargaku. Maka kita akan bicara bagaimana Nabi mencontohkan alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana istri-istri Nabi menjalani hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangin ya, mereka ini bukan pasangan yang berduaan, enggak. Nabi SAW memiliki istri 9. Iya, beliau sama Khadijah pernah berdua saja. Di masa-masa sulit ya, bagaimana dukungan diberikan oleh Khadijah untuk suaminya. Tatkala di masa sulit itu, radhiyallahu ta'ala anha selalu hadir. Sampai tatkala meninggal Khadijah menjadi tahun yang penuh dengan duka cita buat Nabi SAW. Tapi kemudian beliau punya istri 9. Mungkinkah romantis dengan kondisi rumah tangga yang oleh sebagian wanita dipandang buruk? Suami yang punya istri lebih dari satu dianggap ya nggak bisa lah romantis. Bisa. Karena sejatinya suami itu punya istri 1. Kok bisa? Ya, ketika dia di rumah itu, ya itu istrinya dia. Di sanalah. Sebagaimana kita tahu para wanita tatkala suaminya nggak di rumah, ya udah, nggak ada suamimu. Nggak ada. Ada di mana? Oh, suamiku sedang bekerja. Di mana? Di Kalimantan. Kapan balik? 4 bulan lagi. Mungkinkah dengan kondisi seperti ini ada romantisme? Tetap. Mungkin. Maka kita lihat bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Allah berfirman ya di surat Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Allahu Akbar jemaah. Di sini tatkala seorang banyak mengingat Allah Azza wa Jalla dan tujuan hidupnya adalah Allah dan hari akhir, maka dia akan mendapatkan percontohan yang baik. Di mana? Di diri Rasul SAW. Bukan di drama-drama Korea. Enggak. Yang diutus sama Allah menjadi penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan tauhid kepada umatnya. Mengajak umatnya untuk meninggalkan kesyirikan. Mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana membangun kehidupan, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga. Maka kalau mau mencontohi Nabi SAW, ingat, bicara romantisme itu bukan untuk dipertontonkan. Kenapa engkau foto ketika suamimu memberikan hadiah kepadamu? Engkau ingin kasih tahu siapa? Kasih bunga sama suaminya. Sekarang kan banyak penyakit mental. Orang seakan-akan membutuhkan pengakuan dari orang lain. Kalau rumah tanggaku ini baik-baik saja. Enggak perlu engkau. Berapa banyak orang yang menampilkan romantisme kehidupan mereka, setelah itu bercerai. Pasangan-pasangan yang dianggap pasangan yang paling ideal, ya, tahu-tahu bercerai. Iya cuma. Ingat, kullu dhi ni'matin mahsud. Semua orang yang dikasih nikmat sama Allah, ada saja yang hasud. Lalu kenapa engkau mau dihasutin sama orang? Kebaikan suamimu untukmu saja. Nggak perlu untuk orang lain. Ahibati fillah. Ini buat para wanita. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah menyebutkan, khairun nisa, khairun nisa. Wanita yang terbaik. Siapa? Imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka. Adalah istri yang kalau engkau memandangnya, dia menyenangkan hatimu. Jadi bagaimana sang istri menumbuhkan cinta dan kasih sayang di rumah dengan cara senantiasa berpenampilan menyenangkan. Berakhlak mulia. Enak dipandang. Karena terkadang dengan berjalannya waktu, setelah pernikahan yang berlalu cukup lama, sang istri nggak peduli lagi dengan penampilan. Penting penampilan. Karena pernikahan itu disyariatkan, salah satunya apa? Untuk membantu menundukkan pandangan. Kalau kemudian yang ini nggak enak dipandang, gimana? Tapi kan dia harus menundukkan pandangan. Iya betul. Walaupun istrinya tidak enak dipandang, tetap sang suami wajib menundukkan pandangan. Tapi perlu wanita ini menjadi wanita yang terbaik. Enak dipandang. Menyenangkan hati. Dengan cara dia merawat tubuhnya. Merawat wajahnya. Bersolek. Berpakaian yang bagus. Di situ akan tumbuh romantisme nanti. Tumbuh cinta dan kasih sayang. Dipandang menyenangkan hati. Kalau disuruh taat. Oh itu kan umum Ustaz. Iya. Tapi itu akan menumbuhkan cinta. Kadangkala sang perempuan ini nunggu perhatian suaminya. Cinta itu tidak dipinta. Tapi cinta itu dihadirkan. Romantisme itu lama-kelamaan akan hadir. Ya tentunya ada usaha dari
pihak istri. Tapi suami anak nggak mau paham, Ustaz. Udah, engkau lakukan apa yang bisa engkau lakukan untuk menghadirkan romantis. Kalau lagi nggak di rumah sang suami, jaga kehormatan dirimu dan jaga harta suami. Ahibati fillah, romantis di meja makan. Bagaimana Aisyah mendampingi suaminya. Bagaimana istri-istri Nabi makan bersama Nabi SAW. Tadi dari bentuk romantis yang dalam pandangan manusia, makan berduaan, iya. Saling menyuapi, iya. Emangnya ada? Ada, dicontohkan sama Nabi SAW. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kuntu ata'arraqu wa ana haid. Ana ata'arraqul azm. Suatu hari aku makan daging yang dipanggang ya. Kemudian sama Aisyah digigit. Wa ana haid. Aku dalam kondisi haid. Artinya urusan ranjang nggak bisa dipakai nih. Tapi bagaimana romantis tetap bisa dilakukan walaupun tidak berakhir dengan urusan ranjang. Enggak. Fa'utiyahun Nabi SAW. Aku berikan kepada Nabi SAW. Nabi mengambil itu daging. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyah. Nabi meletakkan mulutnya di tempat aku menggigit. Wa ashrabu syarab. Ada aku minum. Kemudian aku serahkan minuman itu kepada Nabi SAW. Nabi meletakkan mulutnya di tempat aku minum. Aisyah menceritakan ini untuk memberikan pelajaran kepada umat. Tapi sekarang sebagian orang, tatkala suaminya melakukan itu, maka dia akan bikin video, kemudian disebarkan kepada orang-orang. Engkau siapa? Engkau panutan mereka. Atau engkau hanya ingin mencari like. Kemudian orang-orang jadi iri dan dengki sama engkau. Jangan. Hanya buat engkau. Kemudian bagaimana Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat bahwa seorang suami yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan hanya memberikan nafkah, ngasih duit, beli makanan. Hatta luqmah yarfa'uha ila fimra'ati. Sampai sesuap makanan yang dia angkat ke mulut istrinya. Diambil tuh makan, dia suapin istrinya. Tabtaghi biha wajh Allah. Engkau berharap karunia Allah Azza wa Jalla. Perjumpaan dengan Allah, melihat Allah Azza wa Jalla. Engkau dapat pahala. Bayangin ya, Bang. Artinya romantisme dalam Islam itu berbalut pahala. Sampai urusan ranjang pun. Ketika seorang, Masya Allah. Ini agama. Sebagai penutup seluruh agama. Satu-satunya agama yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Dan satu-satunya agama yang benar. Yang benar. Yang lainnya nggak benar. Kemudian bagaimana Nabi SAW mandi bersama. Ini kalau bicara mandi bersama ya, orang berpikir, oh itu harus di hotel. Enggak, di rumahmu. Enggak harus yang kamar mandinya besar, enggak. Rumah Nabi SAW bersama kamar mandinya itu cuma 5 kali 5 kira-kira. Bagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Wa nahnu junub. Mereka mandi berdua dalam kondisi junub. Dari satu wadah air. Kemudian aku ngambil airnya duluan, nanti Nabi ngambil airnya duluan, lalu aku mengatakan da'ili ya Rasul, sisakan buat aku airnya Rasulullah. Subhanallah. Seperti itu ya. Artinya hal-hal yang remeh mungkin. Tapi tatkala dilakukan di dalam rumah dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Makan bersama. Mandi bersama. Terkadang banyak emak-emak ini sibuk.
Oh, ngurusin rumah ya. Habis masak makanan ditaruh, kemudian dia nyapu, dia ngurusin ini, ngurusin itu. Suaminya sarapan sendiri, berangkat sendiri, mandi sendiri. Cobalah engkau hadirkan hal itu di rumah. Ketika suamimu di rumah, itu milikmu. Maka berikan perhatianmu kepada dia. Dan para suami juga tadi harus memperhatikan istrinya. Berbagi hadiah. Ya, gak harus yang mahal. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling berbagi hadiah. Itu akan menumbuhkan cinta. Jadi suami kasih hadiah buat istrinya. Bukan nafkah. Kalau nafkah itu sandang, pangan, papan. Iya. Tapi ada hadiah. Hadiah itu bisa berbentuk uang. Iya. Bisa berbentuk barang. Dia berikan kepada istrinya. Akan tumbuh cinta. Dan bagi para istri, jangan meremehkan hadiah yang diberikan oleh suami. Nabi SAW menyebutkan banyak hubungan antar tetangga itu jadi rusak gara-gara tetangga ini meremehkan pemberian tetangganya. Cuma ngirim makanan, apa sih makanan kayak gini gitu. Jangan, hargai. Balas hadiahnya dengan hadiah yang lain. Walaupun hadiah yang diberikan buat engkau bukan sesuatu yang wah, tapi engkau lihat dia mencintaimu. Apa buktinya? Dia kirim hadiah. Engkau mana hadiah yang kau berikan kepada dia? Kemudian memberikan panggilan yang indah. Istri memberikan panggilan yang penuh dengan penghormatan kepada suaminya. Istri ketika menceritakan tentang suaminya, tetap suaminya ada nggak ada, tetap dia sebut. Mungkin dia biasa memanggil suaminya tuanku, mungkin panggil tuanku ya Sayyidi. Kalau kita lihat sebagian salafus saleh memanggil suaminya Sayyidi, tuanku. Nah, ketika dia menceritakan kepada orang lain, tetap sebutkan Sayyidi. Karena sebagian ada kalau ngomong tentang suaminya, kalau manggil suaminya, umpamanya dia manggil suaminya abang. Tapi tatkala di depan orang lain, nggak panggil abang. Dia panggil fulan. Tolong tetap kau jaga, supaya orang lain juga menghargaimu. Oh, fulana ini menghargai suaminya. Dan itu akan menumbuhkan cinta. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala dipanggil sama Nabi SAW. Ya Aish, ya Aish. Panggilan yang penuh dengan, namanya Aisyah. Dipanggil Aish, ya panggilan ada unsur memanjakan istrinya. Hada Jibril yuqri'uki salam. Ini Jibril kirim salam sama engkau. Dan bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika dia berbicara dengan Nabi SAW. Kalau dia lagi marah, ya kadang-kala adalah marah Aisyah kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Inni la'a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alayya ghadba. Aku tuh benar-benar tahu kapan engkau sedang marah sama aku dan kapan engkau sedang ridha sama aku. Kata Aisyah, dari mana kau tahu? Idha kunti anni radiyah. Kalau engkau sedang ridha sama aku, engkau akan mengatakan la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhannya Muhammad, gitu loh. Omongan itu. Tapi kalau engkau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Kata Aisyah sambil tersipu-sipu, iya ya Rasulullah, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Tadi itu terjadi. Suami tahu bagaimana istrinya memuliakan, dan suami tahu kapan istrinya marah sama dia. Dan istri tadi juga tahu diri, ketika dia sedang marah, dia nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang memperkeruh masalah. Tetap dia jaga kehormatan suaminya. Walaupun tadi Aisyah nggak nyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ungkapan cinta. Ya, omongan-omongan tentang apa ya, kata-kata yang indah ya. Nabi ketika ditanya siapa yang paling kau cintai? Aisyah, kata Nabi SAW. Pernah suatu malam Nabi ini bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Lalu suatu malam Nabi berkata, setelah Nabi ini ya sholat isya, kemudian rebahan di sampingku dan kulitku ini kalau tadi salah satu romantis itu dengan sentuhan fisik, iya. Dan itu terjadi bagaimana Nabi SAW dengan Aisyah. Aisyah mengatakan, hatta masa jildahu. Aku berdoa tidur sama Nabi SAW sampai kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Thumma qala. Lalu beliau berkata alaihissalam, ya Aisyah, ala ta'dhanina li an ata'abbada Rabbi azza wa jalla. Aisyah, boleh enggak aku malam ini kepingin mendekatkan diri kepada Tuhanku. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu hawaka. Ya Rasulullah, aku tuh ingin dekat sama engkau. Aku cinta sama engkau ya Rasulullah. Aku ingin berada di sampingmu. Tapi aku mencintai apa yang kau cintai ya Rasulullah. Nih, bagaimana seorang istri mengungkapkan cintanya kepada suaminya. Karena ada perempuan-perempuan yang ketika sakit hati, bukan ungkapan cinta yang dia sampaikan kepada suaminya, tapi ungkapan benci dan ingin berpisah sama suaminya. Suamimu manusia biasa. Dia melakukan kesalahan pasti. Tapi bagaimana tatkala dia melakukan kesalahan? Ya engkau mungkin mengucapkan ucapan yang seperti Aisyah tadi. Ya nggak disebut namanya. Disebut namanya Nabi Ibrahim ketika bersumpah. Wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tapi tetap menghormati dan menghargai suami. Karena tatkala engkau berulang kali mengungkapkan ingin bercerai, benci, gak suka sama suamimu, lama-kelamaan suamimu yang mencintaimu, boleh jadi cintanya pun akan pudar. Maka perhatikan hal ini. Oh, lebih baik engkau diam ketika engkau marah. Nah. Dan bagaimana Nabi SAW mengungkapkannya atau mengajarkan agar rumah tangga ini terjaga dengan cinta dan kasih sayang. Ketika seorang istri dizalimi sama suaminya, disakiti oleh suaminya, atau dia menyakiti suaminya, apa kata Nabi SAW? Perempuan penghuni surga ini akan datang ke suaminya. Lalu dia pegang tangan suaminya. Dia pandangin suaminya, dia mengatakan, la adzuku bihumdin hatta tarda. Aku gak akan memejamkan mata sampai kau ridha sama aku. Allahu Akbar. Berat itu Ustaz. Ya. Tapi inilah kehidupan. Sampai bohong pun diperbolehkan dalam kehidupan rumah tangga. Boleh. Dalam hadis Ummu Kulthum ya, binti Uqbah, bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya kebohongan yang dirukhsah, ada dispensasi itu 3. Salah satunya adalah warrajulu yakdzibu li imra'atihi. Seorang laki-laki ya ngomong bohong sama istrinya tentang cinta, kasih sayang. Istri juga sama seperti itu. Ditanya, kau sayang sama aku? Ya Allah, siapa yang gak sayang sama engkau? Walaupun mungkin sang istri sakit hati gitu. Udahlah, jaga rumah tangga. Gak lama kita hidup di dunia. Nah, di antara romantisme yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana suatu hari ini Nabi bertanding lari sama Aisyah. Lari. Tapi tidak ada kamera yang merekamnya. Lari dalam kegelapan malam. Tidak ada sahabat-sahabat yang tahu dan menyaksikannya. Tapi Aisyah sebagai aktor dalam pertandingan ini, dia menceritakan untuk menjadi pelajaran buat umat. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha?
Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Pernah suatu saat aku pergi bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Wa ana jariyah lam ahmilil lahma wa lam abdun. Awalam abdan. Aku masih gadis kecil yang belum banyak dagingnya gitu. Belum berisi. Faqala linnas taqaddamu. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, maju kalian. Kalian maju. Suruh jalan cepat. Nabi di belakang nih, berduaan sama Aisyah. Malam hari ini pasukan itu maju. Ketika mereka sudah pergi agak jauh, Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ta'ali usabik." Sini enggak. Yuk kita tanding lari. Fasabaktuhu. Lari Aisyah. Kalah Nabi SAW. Sudah. Fasakata anni. Maka Nabi diam. Sudah kalah Nabi SAW. Ketika aku sudah mulai berisi badannya. Dan aku sudah lupa dengan kejadian itu. Kemudian aku pergi lagi bersama Nabi SAW. Dan beliau mengatakan kepada orang-orang, maju kata dia. Lalu Nabi mengatakan, ayo kita tanding lagi nih. Ya, lari Aisyah. Dikejar sama Nabi SAW, ketinggalan Aisyah. Faja'ala yadhhak. Nabi ketawa. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, hadihi bidri. Ingat aku pernah kalah dulu, satu-satu sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi seorang suami demi menyenangkan hati istrinya, dia boleh jadi dengan apa yang bisa dilakukan di rumah, pertandingan apa yang bisa dia kerjakan di rumah, yang sekali lagi bukan untuk bikin konten, untuk dilaporkan kepada orang-orang. Dan gak perlu lagi update status untuk menunjukkan engkau menang sama saya. Enggak. Untukmu, kehidupanmu, dan untuk orang kehidupan orang. Karena kebanyakan orang menampilkan yang paling indah, yang buruk gak ditampilkan. Akhirnya orang jadi hasad sama dia. Sudahlah. Jangan ketika engkau gembira, engkau bikin orang-orang hasad dengan engkau, padahal kehidupanmu gak selalu penuh dengan kesenangan. Melayani suami. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, idza da'ar rajul imra'atuhu ila firashihi. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, fa'aban. Lalu nggak mau sang istri. Ini dulu ya. Ya nggak seperti sekarang yang ranjang besar-besar king size ya. Dulu suami punya ranjang sendiri, istri punya ranjang sendiri. Ada ranjang kadang-kala untuk nyusui ketika dia punya anak. Kalau sang suami punya, perlu dipanggil agar datang ke ranjangnya. Kalau sekarang kan king size udah berduaan ya. Ya mungkin dulu ada juga. Tapi hanya orang-orang tertentu mungkin ya. Tapi suami manggil istrinya ke ranjangnya. Lalu gak mau sang istri. Suaminya marah. Maka dia akan dilaknat malaikat sampai pagi. Berusaha, capek, datang ke suami. Dan ketika engkau memandang kepada pahala yang Allah berikan kepadamu dalam melayani suamimu, dan bagaimana engkau telah melakukan perbuatan yang menyelamatkan suamimu dari perzinaan, dari pikiran yang negatif, walaupun engkau capek, maka engkau akan dapat pahala yang banyak sekali. Dan gak sama ya, ketika seorang istri melayani suaminya dalam kondisi dia sehat, dia senang dengan si istri yang memaksa diri untuk melayani suaminya, pahalanya beda. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Melayani istri kalian itu ada pahala sedekah. Istri pun melayani suaminya dapat pahala. Bayangin ya, kalau dia membuat suaminya murka malam hari itu, malaikat melaknat.
Tapi kalau enggak, kalau dia layani, tentunya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga, jangan menyakiti suami. Bidadari itu marah ya kalau mendapati ada perempuan-perempuan yang mungkin menyakiti suaminya, baik dengan ucapan, dengan ungkapan, dengan sikap dan perbuatan. Bagaimana bidadari mengatakan qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Innama huwa dakhilun alaik. Dia cuma singgah ya di tempatmu. Ntar lagi dia akan gabung sama kita. Subhanallah. Maka tolong tadi layani suami. Berat. Tapi ketika kau memandang kepada pahala yang diberikan, insya Allah jadi ringan. Tidur di pangkuan istri atau istri tidur di pangkuan suami. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid fa yaqra al-Quran. Nabi SAW dia pernah bersandar di pangkuanku dalam kondisi aku haid, lalu beliau membaca Al-Quran. Tuh. Jadi kadang-kala istri kalau lihat suaminya, suami mungkin nggak ngomong ya, kan romantis tadi, boleh jadi dengan ucapan, boleh jadi dengan perbuatan. Sang suami tidur di pangkuan istrinya, itu sudah bentuk romantisme. Mungkin dia nggak ngomong apa-apa sama kau, mungkin dia murojaah, dia baca Quran. Gak ada masalah. Kadang-kadang ada yang, aduh baca Quran ya, aku pengen ngobrol. Ya udah, engkau dengarkan Al-Quran. Dia sudah tidur di pangkuanmu sebagai bentuk cinta dia kepadamu. Kemudian ya menenangkan istri, menenangkan suami, suami menenangkan istri. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika pulang haji, dalam kondisi waktu berangkat haji dia haid, sehingga dia nggak bisa ambil tamattu. Lalu setelah haji dia ingin umrah dan Nabi memperbolehkan, fadhal. Akhirnya diantar oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Kita lihat ya, Nabi tidak mengantar Aisyah, tapi menyuruh saudaranya mengantarnya. Sebagian wanita ketika suaminya tidak mengantar, dia memandang suaminya nggak romantis. Suamimu memberikan izin kepadamu, lalu mengirimkan orang mendampingimu, itu sebuah bentuk perhatian. Jadi ya setengah isi setengah kosong ya. Kadang-kadang kita melihat kekosongnya yang menyebabkan orang itu menderita karena dia melihat kekosongnya. Coba dia melihat kepada isi, nggak apa-apa lah. Nih kalau kita lihat gelas ini ya, dia ngelihat, oh iyalah isinya nggak banyak gitu ya. Tapi ada isinya. Maka jamaah rahmakumullah, Nabi perhatian kepada istrinya. Dan kadang-kadang tadi nggak harus suami yang mengantarkan, boleh jadi ada orang yang mengantarkan. Kakaknya kayak seperti Abdurrahman bin Auf atau anaknya. Maka lihatlah kepada isinya. Kemudian ya Nabi SAW romantis di atas onta, boncengan sama istrinya. Iya, ketika istrinya mau naik, itu naik di lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di masa Nabi SAW dan Nabi memberikan contoh kepada kita. Kemudian pernah istri Nabi Sofia Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik onta lambat jamaah. Akhirnya terlambat datangnya, maka dia menangis. Ya dia kecewa lah. Lalu Nabi SAW mengusap air matanya ya, kemudian menenangkan dia. Lalu Sofia tambah jadi. Ini penting buat para istri ya. Suamimu itu punya banyak kesibukan. Suamimu juga punya banyak beban yang dia emban. Ketika dia hadir untuk menenangkan dirimu ya, mengusap air matamu, tolong kecewamu jangan terlalu gimana ya? Tolong jangan
Jangan akhirnya dikasih hati, ada istilah orang itu, dikasih hati minta rempela. Nabi SAW datang menyambut Sofia, mengusap air matanya, ditenangkan. Sofia tetap. Akhirnya sama Nabi ditinggal. Ini para istri juga. Ketika suamimu sudah hadir, hargai kehadiran. Hargai kehadiran. Udah mau, kemudian ketika Sofia terus marah, ditinggal sama Nabi SAW. Ada yang lain yang harus dikerjakan gitu loh. Ya kadangkala tidak selalu yang kita inginkan itu terjadi, tapi kita harus menghadapi realita. Sholat malam, membangunkan istri, istri membangunkan suami. Bahkan Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari sholat. Ini sholat pada saat manusia tidur. Sebuah romantisme dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai sholat dia bangunkan istrinya. Gak mau bangun di percikan air. Istrinya bangun. Atau sebaliknya. Istri yang bangun duluan. Istri sholat. Setelah sholat dia bangunkan suaminya. Ini bentuk ta'awun ya. Saling tolong menolong dalam memperkokoh rumah tangga ini. Dan ingat. Kadangkala yang kita inginkan tidak terjadi di rumah tangga kita. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan itu Allah berikan kepadamu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ya mendorong kita atau memotivasi kita untuk jadi lebih baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Anda kembalikan ke host kita. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fikum Ustadz atas kajiannya. Langsung ke pertanyaannya Ustadz. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Mohon izin bertanya Ustadz. Suami sejak sering kenal sunnah malah makin jarang ingin berdua dengan ana. Dia makin sering jadwal kajian, belajar mengaji, belajar bahasa Arab. Kadang malam di saat saya meminta, dia bilang khawatir tidak bisa bangun tahajud. Dia begini sejak adiknya mendadak meninggal. Ana mencoba mengerti dia sedang bertaubat dan takut dipanggil Allah, tapi ingin bisa kembali bercanda seperti dulu. Suami hanya senang saat Ana bertanya dan diskusi terkait agama. Apakah ini godaan syaitan kepada Ana? Apakah justru harusnya Ana bersyukur terhadap perubahan suami? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Itu di kehidupan ini tidak selalu seperti yang kita gambarkan, yang kita hayalkan, yang kita inginkan ya. Tapi seorang akan berbahagia ketika dia menerima kenyataan. Ketika dia menerima kenyataan. Artinya suamimu sekarang jadi lebih baik daripada yang dulu. Boleh jadi dia punya banyak dosa, dia merasa takut. Dan proses dia belajar ini hargai. Ketika engkau tahu yang disukai suamimu adalah pertanyaan agama, engkau persiapkan pertanyaan agama. Dengan engkau memberikan penghargaan, engkau dekat sama dia, tadi romantis dengan ya menyuguhkan makanan, mijetin suami, sambil bertanya urusan agama. Membuat dia semakin suka. Engkau mungkin minta dibacakan Al-Quran ya, sama artinya. Ya udah suamimu dalam proses nih. Dia sedang dalam babnya itu babul khauf. Karena ada orang yang punya dosa kemudian dia takut. Nanti lambat laun akan ada roja yang bisa diharapkan. Sehingga dia lebih tenang dan lebih santai lagi. Tetap ya dalam beribadah kepada Allah itu antara khauf dan roja. Sekarang mungkin dia lupa bahwa melayani istri juga ada nilai ibadah. Maka dia takut kalau dia melayani istri, takut gak bangun dia. Ada kekhawatiran di diri dia. Maka sabarlah dalam proses ini. Sambil terus menghargai suami, lihatlah kepada kelebihannya. Engkau lihat.
Kemudian nanti, karena kalau ada istri yang mengatakan suami aneh belajarnya satu bab, padahal ada bab-bab lain yang belum dia pelajari. Nah itu proses. Dalam proses itu ada yang nggak sabaran. Sehingga menyebabkan keributan. Sesuatu yang seharusnya nggak bisa jadi ribut, jadi ribut. Pernah ada kejadian. Bagaimana seorang yang datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wanita ini mengatakan, suamiku ini sholat malam terus. Puasa sunnah terus. Istri nggak pernah disentuh. Pikirnya Umar bin Khattab, sang istri ini memuji suaminya. Padahal sang istri sedang curhat, punya masalah karena nggak disentuh sama suami. Akhirnya ada sahabat yang faham, lalu memberikan keputusan kepada dia, bahwasanya engkau, laki-laki ini, katakan engkau itu punya hak untuk nikah dengan 4 orang. 4 wanita. Sudah, 3 malam lakukan ibadahmu. Tapi malam keempat hubungi istri. Buat istri. Jadi akhirnya dia karena memang ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dianggap yang 3 malam seperti istri dia, yang 1 malam engkau berikan hak kepada istri. Jadi itu mungkin solusi. Ketika engkau dapat tiap 4 malam suamimu mau dekat sama engkau, alhamdulillah. Semoga dengan itu ya diberkahi kehidupan, engkau punya suami semakin baik ya. Akan turun rahmat Allah ya. Engkau terima kondisi yang ada sambil berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah memberikan ilmu kepada suaminya yang dengannya dia faham dengan hak-hak istri. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz untuk ilmu yang telah diberikan kepada kami. Demikian kajian kali ini. Jazakumullah khairan untuk yang sudah menonton video kajian ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini. Sampai jumpa di video kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.